Langsung dimulai aja ya Kang Teh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas fisiologi pasca panen hasil perikanan. Di sini juga ada beberapa subbahasan yaitu pengaruh cara pemanenan atau penangkapan, lalu penanganan terhadap perubahan fisiologis pada ikan, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi fisiologis ikan pasca panen. Mangga selanjutnya kepada presenter, saya kembalikan. Ya, di sini saya Amelia Prameswari sebagai presenter. Dengan anggota kelompok ada Mazdar Ali, Kang Yoga, Kang Vano, Kang Altius, Kang Rafa, dan Kang Abil. Di sini pengaruh cara penangkapan atau pemanenan terhadap ikan hasil panen. Jelas ya, penangkapan ikan yang dilakukan oleh manusia memiliki banyak cara dan teknik, serta alatnya yang beragam. Ada juga yang menggunakan alat penangkapan berskala besar, dan ada juga yang menggunakan alat penangkapan berskala kecil. Hal ini tidak dapat menghindari pengaruh terhadap ikan hasil tangkap panen. Nah, di sini ada beberapa cara penangkapan ikan. Ada penangkapan dengan tangan kosong, bisa dilakukan dengan cara menggunakan tombak atau trisula. Nah, jelas ini mempengaruhi fisiologis ikan karena fisik ikan akan terluka ya. Jadi di sini biasanya digunakan oleh tradisional atau penangkapan di sungai. Nah, yang kedua ada by diving atau penyelaman, biasanya dilakukan di perairan yang kedalamannya lebih dari 3 meter. Lalu di sini juga ada yang menggunakan hewan. Biasanya bisa dilihat di gambar, penangkapan ikan ini bisa digunakan dengan cara menggunakan bebek untuk menangkap hasil ikannya. Lalu di sini ada pembiusan dan penggunaan bahan peledak. Yang pertama ada pembiusan mekanik atau bisa dengan menggunakan alat galah atau gantar yang dibenturkan kepada ikan sehingga ikan bisa pingsan. Lalu ada juga menggunakan bom ikan, lalu cherry bomb. Nah, itu tuh bisa merusak dari tulang ikan sehingga proses pembusukan dari ikan tersebut akan lebih cepat. Lalu yang kedua ada pembiusan menggunakan bahan kimia. Jelas ini sudah dilarang ya karena berbahaya. Lalu ada juga racun ikan yang bisa dibuat dengan bahan dari tumbuhan ataupun hewan. Lalu dengan menggunakan alat bantu, yang pertama ada trau atau jaring. Menggunakan jaring ini dapat menyebabkan lebam atau apa ya, kerusakan. Kan ikan tuh saling berdempet ya kalau menggunakan jaring. Nah, otomatis fisik dari ikan tersebut tuh akan lebam dan memar, dan itu pun dapat mempercepat hasil atau penurunan mutu dari ikan tersebut. Lalu kedua ada perangkap. Nah, perangkap ini ada yang terletak tetap di dasar perairan, ada juga yang bisa dipindahkan atau portable. Nah, di sini secara umum setiap jenis ikan atau setiap spesies memiliki pola dan kecepatan penurunan mutu yang berbeda dengan jenis ikan yang lainnya. Sudah jelaskan tadi ya, yang tadi jenis trawl atau jaring ini satu kali operasi penangkapan bisa menangkap berbagai jenis ikan dalam jumlah yang banyak. Ikan akan berhimpitan dan bisa menyebabkan luka memar atau luka secara fisik yang menyebabkan penurunan mutu lebih cepat. Lalu dampak dari penggunaan bahan peledak atau racun terhadap kualitas ikan adalah dagingnya menjadi lembek dan kelihatannya tidak segar karena tulangnya sudah hancur akibat ledakan bom, dan ikan-ikan tersebut mudah menjadi musuh. Lalu, ikan ini merupakan produk yang high perishable atau mudah rusak karena mengandung komponen gizi berupa lemak, protein, karbohidrat, dan air yang sangat disukai oleh mikroba perusak, sehingga ikan sangat mudah mengalami kerusakan. Kemunduran mutu ikan cepat terjadi sehingga memerlukan penanganan khusus dengan tujuan untuk mengusahakan agar kesegaran ikan dapat dipertahankan atau kebusukan ikan dapat ditunda. Di sini penanganan yang mempengaruhi kondisi fisiologis ikan. Penurunan mutu ini juga dapat terjadi oleh pengaruh fisik, misalkan oleh alat tangkap, penanganan di atas kapal, atau waktu ikan berada di dek, atau pada saat ikan berada atau dimasukkan ke dalam palka atau ruang penyimpanan ikan di dalam kapal. Kerusakan yang dialami ikan secara fisik ini disebabkan karena penanganan yang kurang baik, sehingga menyebabkan luka pada bagian ikan dan ikan menjadi lembek.
Lalu di sini juga terlalu lamanya ikan berada di dalam jaring, misalnya dalam jaring trawl tadi, atau penarikan jaring terlalu lama, kondisi ini juga dapat menyebabkan kepala atau ekor menjadi luka atau patah. Lalu pemakaian alat semisal ganco atau skop yang terlalu kasar sehingga melukai badan ikan dan ikan dapat mengalami pendarahan. Di di Palka juga yang tadi ruang dalam kapal untuk penyimpanan ikan yang terlalu lama itu dapat menyebabkan penurunan mutu ikan. Lalu penanganan yang ceroboh sewaktu penyiangan. Penyiangan itu apa sih? Penyiangan itu adalah proses pembersihan sisik, insang, dan organ dalam ikan atau mengambil ikan dari jaring sewaktu memasukkan ikan dalam palka dan membongkar ikan dalam palka. Daging ikan juga akan lebih cepat menjadi lembek bila terkena sinar matahari atau suhu dapat mempengaruhi penurunan fisiologis ikan ini. Suhu yang tinggi dapat mempercepat penurunan fisiologis ikan ini. Lalu penanganan produksi ikan segar. Di sini harus dilakukan secara hati-hati ya, agar tidak luka. Sebelum dikemas, ikan ini harus dicuci agar bersih. Lalu wadah pengangkut juga harus bersih dan tertutup. Untuk pengangkutan jarak dekat atau sekitar 2 jam perjalanan dapat digunakan keranjang yang dilapisi dengan daun pisang atau plastik. Untuk pengangkutan jarak jauh tentu eh, harus menggunakan wadah yang lebih layak seperti kotak dan seng atau fiberglass. Kapasitas kotak maksimum 50 kg dengan tinggi kotak maksimum 50 cm. Ikan diletakkan di dalam wadah yang berisi es, lalu esnya itu berupa potongan kecil dengan perbandingan jumlah es dan ikan 1:1. Dasar kotak dilapisi es, kemudian ikan disusun di atasnya, lalu disusul lapisan es lagi, dan seterusnya. Biasanya suhunya sekitar 6-7 derajat Celcius. Nah, untuk penanganan produksi ikan beku ini, kita kenalin dulu ikan beku ini apa sih? Ikan beku ini adalah produk dari ikan hidup atau segar yang mengalami perlakuan pencucian dengan tanpa penyiangan dan selanjutnya dibekukan hingga suhu pusat mencapai minus 180 derajat Celcius atau lebih rendah. Nah, yang pertama itu penerimaan bahan baku dari hasil pemanenan dari laut. Lalu kan terjadi pembongkaran ya dari hasil pemanenan dari laut itu diterima oleh karyawan bagian penerimaan lalu dicek suhunya dan kemudian direview oleh quality control. Lalu sortasi. Nah, setiap ekor ini dicek oleh petugas suhunya menggunakan termometer. Lalu hasil pengamatannya direview oleh quality control. Lalu pencucian dengan air es. Nah, setelah ikan ini dicuci, ikan ini akan dicek secara visual oleh bagian produksi dan suhu airnya diukur oleh termometer. Lalu tahap terakhir adalah pembekuan. Setiap 1 jam sekali, ruangan ini dicek suhunya oleh termometer oleh karyawan. Nah, jika dalam waktu 12 jam belum terjadi pembekuan, dilakukan defrost dan atau pencairan untuk memulai lagi dari awal karena ikan tidak beku-beku. Lalu apabila air keruh atau kotor diganti dan ditambahkan air yang dicampur dengan garam yang kadarnya 22 ppm. Di sini terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi fisiologis ikan telah dibahas ya oleh kelompok sebelum-sebelumnya. Ada cara penangkapan. Jelas ya, telah dijelaskan di awal tadi oleh jaring, oleh bom itu apa kepada fisiologis ikan itu sangat berpengaruh gitu. Lalu nomor 2, reaksi ikan menghadapi kematian. Jika misalkan ikan terlalu banyak bergerak atau terlalu banyak mengeluarkan energi, maka ikan tersebut setelah pasca panen akan mengalami penurunan mutu yang semakin cepat dibandingkan ikan yang tenang saat ditangkap gitu. Lalu jenis dan ukuran ikan. Setiap spesies itu kan berbeda-beda ya, tingkat penurunan mutu ikannya. Lalu dari ukuran ikannya, ukuran ikan yang lebih kecil itu lebih cepat membusuk dibanding ukuran ikan yang lebih besar. Lalu nomor 4, keadaan fisik sebelum ditangkap. Jadi keadaan fisik ikan sebelum ditangkap entah itu sedang sakit atau kekurangan makanan atau setelah
bertelur. Nah, itu tuh ikan-ikan yang setelah pasca panen itu mengalami penurunan fisik yang lebih cepat. Lalu keadaan cuaca, entah itu perairan yang panas, suhu perairan yang tinggi, itu juga dapat mempengaruhi atau mempercepat penurunan fisiologis terhadap ikan. Lalu nomor 6, cara penanganan dan penyimpanan. Cara penanganan yang baik, tidak dilempar-lempar atau ikannya tuh dipindahkan dengan cara yang baik gitu akan mempengaruhi tingkat penurunan atau daya tahan fisiologis ikan tersebut. Lalu panjangnya rantai suplai. Jadi semakin panjang rantai suplai atau distribusi ikan, semakin lama juga ikan eh, penurunan fisiologis ikan itu akan semakin menurun gitu. Jadi semakin lama ikan didistribusi, maka semakin turun juga fisiologis ikan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut, Kang, kepada Kang Yoga. Mungkin sekian ya presentasi dari kelompok kami yang diwakilkan oleh Teh Amel. Mungkin sekarang ada pembukaan sesi tanya jawab. Mangga untuk teman-teman yang masih bingung, silakan. Format bertanyanya yaitu dengan menyertakan 3 digit NPM terakhir, nama dan juga kelompok. Udah ada yang raise hand ya. Sebentar. Kang Haikal Dapa Heryadi. Ya, izin bertanya, Kang. Saya Haikal Dapa Heryadi, NPM akhir 205 dari kelompok 10. Izin bertanya, kan setelah ditangkap itu kualitas ikan itu kan menurun ya. Nah, bagaimana cara yang efektif untuk memperlambat penurunan itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Dapa atas pertanyaan. Mungkin ditampung dulu ya. Yang selanjutnya ada Teh Anila Dinda Orija. Oh, punten tadi sebelumnya Kang Haikal Dapa dari kelompok berapa, Kang? Dari kelompok 10. Kelompok 10 ya. Siap. Mangga Teh Anila Dinda. Ya. Apakah suaranya terdengar? Halo? Terdengar Halo. ya? Ini tadi kan halo, apakah terdengar? Halo, apakah terdengar suaranya? Terdengar Teh. Tadi kan bahas metode penangkapan ya. Ada yang pakai metode bebek. Nah, cara penggunaan bebek untuk mencari ikan itu seperti apa ya? Saya Anila Dinda dari kelompok 7 NPM 183. Terima kasih. Ya, tenun Teh. Untuk selanjutnya, mangga Kang Taufik. Ya, terima kasih Kang Agoy atas kesempatannya ya. Perkenalkan nama saya Taufik, NPM akhir 198 dari kelompok 9 ya. Izin bertanya gitu. Kan tadi ada faktor yang mempengaruhi ikannya. Sebutkan penyimpanan juga ya. Nah, berapa sih maksimal pengisian palka atau ruang penyimpanan ikan di dalam kapal gitu? Itu aja Kang, terima kasih. Sebentar ya, buat yang bertanya, mohon mungkin pertanyaannya lebih ke arah pasca panen ya, diarahkannya. Jadi jangan sebelum di pasca panen gitu. Jadi waktu pemanenan atau itu. Jadi lebih diarahkan ke yang pasca panen. Sok semangat dilanjut. Ya, mungkin sekian tadi ada 3 pertanyaan dari teman-teman. Mangga mungkin Kang Tete dari kelompok 2 ada yang ingin langsung menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Kang Dapa ya. Tadi pertanyaannya kan cara yang paling efektif untuk memperlambat penurunan kualitas fisiologis ikan. Nah, caranya itu dengan cara pengeluaran dan pembersihan seluruh darah dengan melakukan pengeluaran isi perut seperti pengeluaran organ dalam seperti isi perut, insang, ginjal, usus dan lain-lain. Nah, kenapa itu perlu dikeluarkan? Karena di dalamnya itu banyak sekali bakteri yang akan menurunkan kualitas dari ikan tersebut. Apakah sudah jelas jawabannya, Kang Dapa? Oke, siap. Terima kasih.
Oke, jika pertanyaan dari Kang Haikal Dapo udah terjawab, Mangga mungkin untuk pertanyaan kedua tadi dari Teh Hanila Dinda. Oh, mungkin karena masih dalam diskusi kelompok sayanya, tadi aja bisa dilanjut ke pertanyaan ketiga dulu dari Kang Taufik, Mangga, Kang dari kelompok 2. Izin menjawab yang pertanyaan Taufik. Tadi pertanyaannya berapa maksimal pengisian palka atau ruang penyimpanan ikan di dalam kapal? Maksimal penumpukan ikan di dalam kapal yaitu jika palka sudah penuh dan ikan sudah sampai pada bagian atas dari palka. Tapi idealnya untuk menghitung kapasitas penangkapan ikan adalah dengan mengetahui kapasitas muat hasil tangkap di dalam kapal. Tapi sampai saat ini di Indonesia belum ada ketentuan yang baku dalam perhitungan kapasitas penangkapan ikan. Jadi informasi tentang volume kapasitas palka yang akurat sangat sulit diperoleh, terutama volume palka pada kapal-kapal yang pembuatannya itu belum ada prosedur arsitek perkapalan. Ya, sekian. Ya, turun Kang Mahjar Ali untuk jawabannya. Untuk tadi pertanyaan Teh Hanila Dinda, apakah sudah ada teman-teman kelompok 2 yang menemukan? Halo, apa terdengar suara saya? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Anila Dinda tadi. Halo, terdengar suara saya? Ada Kang. Ada Kang, Mangga lanjut. Tadi yang apa penggunaan bebek ya? Kalau untuk penggunaan bebek itu sebenarnya udah ada dari zaman Jepang, tradisi namanya tradisi ukai. Cara menggunakan bebeknya itu bebeknya di apa ya pakai burung kormoran terus diikat di lehernya gitu, tapi nggak terlalu kenceng gitu. Jadi masih bisa napas, cuma rada sempit gitu di kerongkongannya nanti. Terus ya udah ditebarin aja di kolam gitu, nanti pas mereka udah nangkep ikannya terus ditarik sama nelayannya gitu. Begitu kurang lebih. Apa jelas, Anila, Dinda? Baik, Kang, terima kasih. Mungkin karena sesi tanya jawab sudah selesai ya, langsung ke kesimpulan aja ya ini. Jadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah ikan merupakan produk yang high perishable atau mudah rusak dan memiliki laju kemunduran mutu yang cukup cepat dikarenakan ikan memiliki komponen gizi seperti lemak, karbohidrat yang sangat disukai oleh mikroba pembusuk. Nah, oleh karena itu kita perlu memperhatikan segala cara untuk memanen ikan, mulai dari cara penangkapan ikan yang baik agar ikan tidak luka atau memar. Penggunaan alat penangkapan yang sesuai dengan jenis ikan yang ingin ditangkap, penanganan ikan saat masih di atas kapal, seperti cara mematikan ikan yang baik agar tidak banyak luka yang dihasilkan, penanganan produksi ikan segar dan ikan beku, serta faktor-faktor yang mempengaruhi fisiologis ikan, seperti pertama cara penangkapan, kedua reaksi ikan menghadapi kematian, ketiga jenis dan ukuran ikan, keempat keadaan cuaca, dan yang terakhir ada dengan cara penanganan dan penyimpanan. Mungkin sekian presentasi kami hari ini dari kelompok 2. Maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mangga kelompok 3.
izin share screen Kang teh, Bu. Mangga. Kenapa kamu Van ngantuk ya Van? Usap muka terus. Enggak, Bu. Panas, Bu, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Mekanisme Perubahan yang Terjadi Setelah Ikan Mati dan Faktor yang Mempengaruhinya. Sebelum memasuki materinya, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari yang pertama yang pertama ada CV Marcelin, yang kedua ada Rakil Gilang Fatur Rohman, yang ketiga ada Fadlan Rasyadi Ahmad, yang keempat Raisa Risanda Miyatasa, yang kelima Muhammad Riza Turafi Sofyan, yang keenam Hafiz Arasif Habibi, dan yang ketujuh Muhammad Rizky Prananda. Untuk presenter akan dibawakan oleh saudara Hafiz Arasif Habibi. Kepada Hafiz, saya persilakan. Baik, terima kasih Teh Marsin. Sebelumnya, Kang Riza, punten bisa di full screen terlebih dahulu. Oh, sepertinya Rizanya keluar ya. Mohon tunggu sebentar, teman-teman. Di slideshow kan aja, Kang Riza. Oke. Jadi untuk kelompok 3 ini kita membahas tentang fisiologi pasca fisik perikanan yang sudah panen. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, ikan merupakan suatu jenis hewan yang cepat mengalami proses pembusukan, seperti yang dijelaskan oleh kelompok tadi, yaitu perishable. Nah, pasca ikan mati ini akan terjadi 3 buah perubahan pada organisme tersebut, yaitu perubahan fisika, kimia, dan perubahan karakteristik ikan. Perubahan fisika merupakan perubahan yang terkait mengenai penurunan kualitas ikan. Perubahan kimia merupakan perubahan yang terjadi mengenai pH, serta perubahan enzim-enzim yang terdapat dalam tubuh ikan. Sedangkan perubahan karakteristik adalah perubahan yang terkait dengan tekstur, warna tubuh ikan yang telah mati. Boleh di next, Kang? Nah, tujuan kita mempelajari ini yaitu untuk mengetahui perubahan fisika, kimia, dan karakteristiknya, lalu untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam proses-proses tersebut, lalu untuk mengetahui juga tahapan-tahapan yang terjadi selama proses ikan tersebut mati. Di next, Kang. Nah, yang pertama, kita masuk ke faktor-faktornya dulu. Nah, ada beberapa perubahan. Yang pertama itu perubahan fisika, yang mencangkup perubahan penurunan kualitas ikan. Yang kedua, kimia, perubahan enzim-enzim dan pH-nya juga. Lalu yang ketiga, perubahan karakteristik, yaitu perubahan yang terkait dengan perubahan aroma, rasa, tekstur, dan juga warna yang terjadi setelah ikan mati. Di sini ada mekanismenya. Yang pertama yaitu predegor mortis atau biasa kita sebut dengan hyperamia. Nah, di sini itu terjadi terlepasnya lendir dari kelenjar-kelenjarnya di dalam kulit, lalu membentuk lapisan bening yang tebal mengelilingi tubuh ikan. Lalu terjadi
proses rigor mortis, yaitu mengejangnya tubuh ikan setelah mati. Hal ini disebabkan karena otot-otot yang berkontraksi akibat reaksi-reaksi kimia yang dipengaruhi oleh enzim. Lalu setelah rigor mortis, kita masuk ke autolisis, yaitu melemasnya kembali tubuh ikan setelah mengalami rigor. Daging menjadi lembek karena kegiatan enzim meningkat. Lalu yang terakhir, bacterial decomposition. Pada tahapan ini, bakteri telah mengalami jumlah yang sangat banyak di dalam tubuh ikan. Next, Kang. Nah, kita masuk ke perubahan kimia. Perubahan ikan secara kimia itu merupakan perubahan ikan berkaitan tentang pH dan juga enzim. Perubahan ikan secara umum dapat disebabkan oleh proses enzimatis setelah ikan mati. Salah satu pengukuran dalam pembusukan ikan dapat ditentukan oleh nilai pH yang dimiliki oleh ikan tersebut setelah ikan mati. Berdasarkan pH, dapat ditentukan apakah daging sedang berada pada fase pre-rigor mortis atau rigor mortis, ataupun sedang pada tahap post-rigor mortis. Penurunan pH merupakan salah satu indikator mulai masuknya fase rigor mortis ataupun yang lainnya. Setelah ikan berada pada fase rigor mortis, nilai pH yang dimiliki oleh ikan akan menurun secara perlahan. Lalu kita masuk ke perubahan ikan secara karakteristik. Dimulai dari kenampakan ikan yang masih segar mempunyai penampakan yang cerah dan tidak suram. Keadaan itu dikarenakan belum banyaknya perubahan biokimia yang terjadi. Jika ikan tersebut memperlihatkan warna kusam, ikan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi atau mulai mengalami pembusukan. Lalu, secara aroma, ikan yang masih segar mengeluarkan aroma amis, sedangkan ikan yang mulai mengalami pembusukan akan mengeluarkan aroma yang tengik atau menyengat. Lalu kita masuk ke tekstur. Daging ikan yang baik ataupun segar, teksturnya cukup lentur jika dibengkokkan dan segera akan kembali ke bentuk semulanya apabila dilepaskan. Kelenturan itu dikarenakan belum terputusnya jaringan-jaringan pengikat pada daging, sedangkan pada ikan busuk, jaringan pengikat itu banyak yang mengalami kerusakan dan dinding selnya banyak yang rusak sehingga daging-daging kehilangan kelenturannya. Lalu untuk cita rasa dan bau, karakteristik bau dan aroma ikan ini yang segar ya, manis spesifik daging itu disebabkan oleh adanya komponen yang disebut asam inosinat. Nah, terurainya asam inosinat ini oleh peristiwa autolisis yang menyebabkan hilangnya sifat atau karakteristik ikan yang segar. Komponen lainnya yaitu hypocyantin yang berupa hasil uraian dari asam inosat yang berperan dalam menyumbang rasa pahit pada ikan. Proses autolisis juga mempengaruhi cita rasa ikan secara tidak langsung. Dengan timbulnya komponen yang lain dihasilkan oleh bakteri yang dapat menyebabkan perubahan terhadap rasa dan aroma. Nah, kita masuk ke faktor. Menurut Nasran, tahun 1989 menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan setelah ikan mati adalah faktor intern dan faktor ekstern. Untuk faktor intern sendiri meliputi jenis ikan, umur, makanan, kematangan gonad, kandungan lemak, dan cara kematian ikan. Sedangkan faktor ekstern mencangkup kondisi lingkungan seperti suhu, musim, jenis ikan yang tersedia, dan perlakuan yang dialami oleh ikan. Lalu di sini kita menjelaskan cara penyimpanan. Cara penyimpanan ikan yaitu memegang peranan penting pada saat ikan mati. Penggunaan suhu rendah sekitar 0 derajat Celcius setelah ikan mati dapat memperpanjang masa kejang atau rigor mortisnya. Lalu menurunkan kegiatan enzimatis, bakterial, kimiawi, dan perubahan fisik sehingga dapat memperpanjang daya awet ikan. Yang kedua itu cara kematian ikan. Pada saat penangkapan mempunyai peranan besar terhadap bermulanya dan berakhirnya fase rigor mortis yang berkonsentrasi terhadap mutu daya awet ikan. Kematian ikan melalui perjuangan yang hebat pada setiap teknis penangkapannya. Cara penanganan ikan yang kasar dapat mengakibatkan ikan luka, lalu memperpendek daya awet dan menurunkan mutu ikan itu sendiri. Lalu bentuk fisik dapat terjadi mulai dari penangkapan atau bisa disebut pemanenan, selama pengangkutan dan distribusi sampai ke tangan penjual.
Bentuk fisik ikan akan menyebabkan luka dan memar pada tubuh ikan. Bahan pangan yang luka dan memar akan menyebabkan terjadinya peningkatan enzim proteolitik. Kerusakan ikan yang ini dialami secara fisik disebabkan oleh penanganan yang kurang baik, sehingga menyebabkan luka ataupun memar pada bagian badan ikan, sehingga ikan akan menjadi lembek. Mungkin sekian materinya, dikembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, untuk 3 orang penanya dipersilakan. Oke, udah ada 3 orang penanya. Udah ada 2 orang penanya. Yang pertama, Kang Irfan boleh? Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irfanur Rohim, NPM terakhir 197 dari kelompok 7. Bisa di share screen PPT-nya lagi gak deh? Oke, sebentar, Kang. Siap deh. Yang ada itu loh, yang mekanisme, yang ada gambar ikan 3. Atas lagi. Lagi deh. Ya ini. Itu kan ada 3 ya, ada untuk mekanismenya kan. Itu bisa dijelasin nggak teh? Itu maksudnya gimana? Yang gambar ikan 3 ada yang lurus tegak, ada yang belinyok itu teh. Terima kasih teh. Oke, terima kasih Kang Irfan. Selanjutnya untuk Kang Henry. Ya, terima kasih. Sebelumnya nama saya Henry Putra Kosasi, NPM terakhir 143. Saya dari kelompok 1 ya. Ingin bertanya. Tadi kan di slide terakhir itu saya sempat melihat ya ada kutipan ini, ikan yang luka dan memar akan menyebabkan terjadinya peningkatan enzim proteolitik. Nah, jika ada peningkatan terhadap enzim proteolitik tersebut, efeknya pastinya akan menurunkan kualitas daging ikan karena terjadi lembek dan mudah membusuk tadi saya baca. Nah, pertanyaannya ini, kenapa peningkatan enzim proteolitik ini bisa menyebabkan daging ikan menjadi lembek dan mudah membusuk? Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Kang Henry. Untuk penanya 3, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Kang Zulfan, boleh dipersilakan. Nah, ya, yang mau saya tanyakan kayak Kang Henry gitu ya, sama kayak tentang enzimnya. Nah, si enzim pro apa gitu, si enzim pro ini tuh kayak contohnya apa aja sih? Terus nanti yang kerusakannya tuh pada apa? Udah sih itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Kang Zulfan. Dari kelompok 3, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Kang Irfan? Iya, Teh, izin mau ngejawab pertanyaan yang dari Irfan. Kan itu tadi Irfan nanyain tentang yang digambar itu ya. Iya, lembaga ada apa-apa. Benar. Tapi tingginya sudah kuat. Orang pertanyaan tadi, ada bisa Anji. Mana? Anji kan boga pemikiran. Yoga, meja. Oh, dirinya nanti.
Kang Yoga. Nah ya, eh, kan ada gambarnya itu ada 3 tuh, yang pre-rigor, rigor mortis, dan post-rigor. Nah, gambar masing-masing gambar ini itu punya perbedaan gitu. Jadi perbedaannya itu yang pertama, kalau yang pre-rigor itu, dia itu kalau dipegang dengan tangan, disentuh itu tuh masih bisa balik lagi gitu ke keadaan semulanya. Jadi begitu kita pencet daging ikannya itu bakal balik lagi gitu. Nah, terus yang kedua itu ada gambar rigor mortis. Nah, rigor mortis itu adalah di mana keadaan daging ikan jadi tegang gitu. Jadi daging ikannya itu mengalami kekejangan gitu. Terus yang ketiga itu ada gambar post rigor. Nah, post rigor itu di mana keadaan daging ikan itu kalau dagingnya ditekan itu maka nggak kenyal, terus nggak balik lagi gitu. Jadi misalnya daging ikan kita pencet, nah daging ikannya itu nggak balik seperti bentuk semulanya gitu. Jadi ya udah ada di bawahnya aja gitu, nggak balik lagi seperti semula. Begitu Kang Irfan. Oh, siap-siap Kang. Terima kasih Kang atas jawabannya. Lengkap. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Kang Henry, boleh dijawab. Izin menjawab ya, Fadlan. teman-teman. Jadi tadi kan kenapa enzim proteolitik ini bisa menyebabkan daging ikan menjadi lembek dan mudah membusuk? Itu karena enzim proteolitik yang berfungsi menguraikan protein menjadi senyawa sederhana, merombak struktur jaringan protein otot menjadi lebih longgar sehingga rentan terhadap serangan bakteri gitu kan. Jadi gini ya, karena semakin meningkat gitu si enzimnya tuh, jadi kelonggarannya juga semakin longgar gitu. Jadi bakteri lebih mudah masuk, maksudnya lebih mudah masuk gitunya, ya Kang ya? Ya betul kan seperti itu. Ya, terima kasih, jelas. Saya NPM akhir 157. Suara saya terdengar kan? Terdengar Teh Risa. Ada, jelas. Oke. Jadi enzim proteolitik itu adalah enzim yang produksi enzim protease ekstraseluler. Nah, enzim itu merupakan pemecah protein yang diproduksi di dalam sel lalu dikeluarkan dari sel. Nah, semua enzim yang mempunyai enzim protease di dalam, semua enzim itu punya enzim protease, tapi tidak semua mempunyai enzim protease ekstraseluler. Nah, enzim ini tuh bersifat autolisis. Jadi ketika daging itu mulai membusuk, jadi itu sebelumnya itu sewaktu masih hidup, enzim ini tuh bermanfaat buat tubuh, tapi ketika ikannya mati atau ketika ada luka, enzim ini tuh bersifat autolisis dan menyebabkan penurunan. Gitu. Ada yang mau ditambahin dari akang yang lain? Ya mau nambahin kan tadi katanya sama posisi terkena dampaknya ya. Nah, jadi tuh memarnya ikan itu, tubuh ikan itu pasti berawalnya dari permukaan tubuh ikan. Nah, itu tuh ngerobak enzimnya itu ngerombaknya itu ada di bagian daging. Jadi kan memar itu kan berarti kan kayak tertekan gitu kan. Nah, jadi itu posisinya enzimnya ada di dagingnya gitu. Makasih.
Untuk Kang Zulfan, apakah sudah cukup? Cukup Teh, terima kasih. Kang Zulfan, mohon maaf, sebelumnya kelompok berapa ya Kang? Oh iya, dari kelompok 1, NPMI saya 146. Oke. Terima kasih Kang. Selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Saudara Rakil. Ya, baik. Nah, tadi kan jelasin tuh tentang fisiologis ikan setelah kematian. Nah, didapatkan kesimpulan bahwa terjadi dua perubahan setelah ikan mengalami kematian. Yang pertama yaitu adalah hilangnya ciri-ciri karakter ikan segar secara perlahan. Dan juga si rupa ikan tersebut itu menjadi jelek atau tidak menarik lagi gitu. Tidak seperti saat segar. Nah, terus selanjutnya juga akan terdapat kerusakan-kerusakan pada ikan seperti kerusakan biologis, kerusakan enzim, dan juga kerusakan fisik yang dapat dilihat melalui 3 tahapan. Yang pertama ada pre-rigor mortis atau hiperamia. Yang kedua ada rigor mortis. Selanjutnya ada autolisis dan juga proses perubahan aktivitas pada mikroorganisme. Nah, selanjutnya, faktor yang menentukan kecepatan penurunan kesegaran ikan itu diantaranya adalah suhu penyimpanan. Nah, penggunaan suhu rendah seperti 0 derajat Celcius itu akan memperpanjang gitu si masa kejang atau rigor mortis tersebut. Selanjutnya juga dengan suhu 0 derajat akan menurunkan kegiatan enzimatis, bakterial, kimiawi, dan perubahan fisik sehingga dapat memperpanjang daya awet ikan. Nah, seperti itu kesimpulannya. Oke. Terima kasih Kang. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup bagus ya kelompok barusan. Selanjutnya mungkin dilanjutkan kelompok berapa Kang Heni yang belum Kang Heni? Maaf tadi ada keperluan sebentar. Selanjutnya yang tadi udah ya sekarang kelompok 4 Bangga. Saya share screen ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Perkapalan Hasil Perikanan, Bu Evi, lalu kepada para asisten dosen, dan tak lupa kepada teman angkat kerja sekalian. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan materi kami, yaitu mekanisme proses politik dan peranan di politik. Adapun kelompok 4 memiliki 7 anggota, yaitu ada Adisti, Ayu, saya sendiri, Halida, Kang Leri, Kang Rama, Teh Siti, dan Teh Rizky. Untuk pemaparan pembahasannya, mangga kepada akang teteh presenter dipersilahkan. Autolisis. Autolisis adalah proses penghancuran sel melalui aksi enzim sintetis. Sehingga organ-organ yang kaya dengan ini akan mengalami proses autolisis yang lebih cepat. Pada proses ini, ikatan aktin dan miosin yang terjadi pada rigor mortis dihancurkan oleh proses autolisis. Mekanisme autolisis. Proses autolisis dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekeliling. Suhu yang tinggi akan mempercepat proses autolisis ikan yang tidak diperlukan. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya, seperti pelepasan enzim, aktivitas serangga, dan aksi bakteri. Akibat dari proses autolisis. Sebentar, suaranya bentrok ya. Itu Rama dimatiin dulu. Maksudnya dia mute aja Rama. Sok aja lanjut share ininya apa presentasinya. Urusan suaranya dari Rama bentrok sama yang presentasi. Apakah sudah terdengar, Kang Teh? Sip, Kang Rama udah terdengar. Di saya nggak ada Kang Rama suaranya. Sama, di saya juga nggak ada. Mohon tunggu sebentar ya, Kang Teh. Ini kelompok terakhir ya? Masih ada kelompok 9. Masih ada kelompok 6 lagi ya? Atau tinggal satu lagi? 2 lagi. Moderator, mohon dilihat ya waktunya. Sama seperti minggu kemarin, maksimal tetap 15 menit. Baik, Pak. Mohon tunggu sebentar.
Kalau kalau masih belum ini, kelompok satunya aja lagi sambil ini disiap-siapkan lagi ya. Kelompok masih ada satu kelompok kan? Nah, maju kelompok Si satu lagi kelompok aja. 6 sama kelompok 9, Bu. Nah, yang berikutnya aja dulu. Ini sementara kan daripada nunggu lama waktunya berjalan kan. Kelompok Di 6 ini aja ya, aja. Bu ya? Ya, pending aja dulu ini, nanti baru maju lagi ya. Kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin kami dari kelompok 6. Materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami itu berjudul memperpanjang kesegaran ikan secara fisiologis. Nah, untuk kelompoknya sendiri itu terdiri dari saya sebagai Farhan Bilhak, Robi Alfiansah, Rivaldi Panjaitan, Sabik Sakir, Lutfan Dipo, dan Rizkika. Untuk presenter sendiri itu adalah Kang Rivaldi. Mangga dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Kang Farhan. Memperpanjang kesegaran ikan secara fisiologis. Ikan merupakan salah satu sumber bahan pangan hewani yang mempunyai kelebihan antara lain memiliki kandungan asam amino esensial yang lengkap, kandungan asam-asam lemak tidak jenuh yang sangat dibutuhkan, kandungan vitamin dan mineral yang cukup, serta daya cernanya yang tinggi. Kualitas produk hasil perikanan identik dengan kesegaran. Mutu ikan harus dapat dipertahankan apabila ditangani dengan hati-hati, bersih, dan disimpan pada ruangan dingin dan cepat. Selanjutnya, proses perubahan fisik, kimia, dan organoleptik berlangsung dengan cepat setelah ikan mati. Urutan proses perubahan yang terjadi pada ikan setelah mati meliputi pre-rigor mortis, rigor mortis, dan post-rigor mortis. Menurut Sueca tahun 1990, banyak faktor yang menentukan kecepatan penurunan kesegaran ikan. Di antaranya, suhu penyimpanan suhu rendah. Penggunaan suhu rendah 0 derajat Celcius setelah ikan mati dapat memperpanjang masa rigor mortis, menurunkan kegiatan enzimatis, bakterial, kimiawi, dan perubahan fisik ikan. Cara kematian ikan pada saat penangkapan mempunyai pengaruh besar terhadap bermula dan berakhirnya rigor mortis yang berkonsentrasi terhadap mutu dan daya awet ikan. Penilaian kimiawi. Analisis yang dapat dilakukan untuk penilaian kesegaran ikan secara kimiawi adalah penentuan trimetilamin atau TMA. Trimetilamin memiliki bau seperti amonia yang merupakan hasil dekomposisi trimetilamin oksida dari aktivitas mikroorganisme. Basa menguap yang diukur di dalam penentuan TVB terutama adalah amonia dan trimetilamin. Pada ikan air tawar, TVB yang diukur hampir semuanya adalah amonia. Selanjutnya, Pak. Berikutnya ada penilaian kesegaran ikan, penilaian mikrobiologis. Mutu bakteriologi dan tingkat pembusukan dapat diperkirakan dengan menentukan jumlah total bakteri yang ada pada ikan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa secara umum dapat diterima bahwa aktivitas mikrobiologis adalah termasuk penyebab utama pembusukan pada ikan. Oleh karena itu, hasil penentuan jumlah bakteri secara langsung menunjukkan indeks kesegaran. Selanjutnya. Berikutnya ada penilaian fisik. Alat yang telah dikembangkan untuk penentuan kesegaran ikan secara fisik adalah Tori Fish Freshness Meter atau torimeter. Alat ini cocok digunakan untuk penentuan tingkat kesegaran ikan di lapang. Nilai pengukuran yang tertera secara digital pada alat tersebut adalah pada selang 1 sampai 19. Next, Kang. Selanjutnya, penilaian organoleptik. Metode penilaian secara organoleptik atau sensori merupakan penilaian subjektif yang dilakukan secara individu. Walaupun demikian,
Penilaian semacam ini sudah sangat memadai dan cukup handal jika dilakukan dengan baik dan oleh orang yang berpengalaman. Selain itu, cara ini lebih mendekati pada preferensi konsumen, mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan canggih dan bahan khusus, serta hasilnya cepat diperoleh. Next. Sekarang kita akan mempelajari perbedaan ikan segar dan ikan busuk. Ikan segar, ciri-cirinya warna kulit terang dan jernih, sisik menempel kuat pada tubuh sehingga sulit dilepas, mata tampak terang, jernih, menonjol dan cembung, insang berwarna merah sampai warna merah tua, terang, dan lamela insang terpisah. Daging kenyal menandakan rigor mortis masih berlangsung. Daging dan bagian tubuh lain berbau segar. Ciri-ciri ikan busuk, kulit berwarna suram, pucat, dan berlendir banyak. Sisik mudah terlepas dari tubuh, mata tampak suram, tenggelam, dan berkerut. Insang berwarna coklat suram atau abu-abu dan lamela insang berdempetan. Daging lunak menandakan rigor mortis telah selesai. Daging dan bagian tubuh lain mulai berbau busuk. Next, Kang. Pembusukan ikan. Kecepatan pembusukan ikan sangat tergantung kepada jumlah awal mikroorganisme yang terdapat di dalam lendir pada permukaan ikan, cara mematikan, tingkat ketidakkenyangan dari ikan ketika masih hidup, dan faktor-faktor lainnya. Jika lingkungan sesuai bagi mikroorganisme, mereka akan berkembang secara cepat sehingga jumlahnya perlu diperhitungkan dalam hubungan dengan proses pembusukan ikan. Pada suhu rendah, jumlah mikroorganisme yang rendah pada ikan segar dapat dipertahankan. Penyucian untuk menghilangkan lendir permukaan ikan segera setelah ikan ditangkap atau dipanen, kemudian disimpan dalam peti atau palka ikan yang bersih adalah praktik yang sebaiknya dilakukan. Kecepatan proses pembusukan sangat bergantung kepada jenis ikan. Pada suhu rendah, perbedaan kecepatan pembusukan antar jenis ikan tidak terlihat nyata. Tapi pada suhu yang lebih tinggi, beberapa jenis ikan membusuk lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Berikut ini pembusukan pada ikan. Yang pertama, ada cara penangkapan. Yang kedua, jenis dan ukuran ikan. Yang ketiga, keadaan fisik sebelum ditangkap. Yang keempat, keadaan cuaca. Dan yang terakhir, cara penanganan dan penyimpanan. Berikutnya adalah penanganan ikan yang baik. Prinsip yang digunakan dalam penangkapan ikan basah adalah mempertahankan kesegaran ikan sepanjang mungkin dengan cara memperlakukan ikan secara cermat, hati-hati, bersih, sehat, higienik, dan segera serta cepat menurunkan suhu atau menginginkan ikan mencapai suhu sekitar 0 derajat Celcius. Selanjutnya, memperpanjang masa kesegaran ikan secara fisiologis. Kebusukan ikan mulai terjadi segera setelah proses rigor mortis selesai. Faktor yang menyebabkan ikan cepat busuk adalah kadar glikogennya yang rendah sehingga rigor mortis berlangsung lebih cepat, dan pH akhir dari daging ikan yang cukup tinggi yaitu 6,4 sampai 6,6, serta tingginya jumlah bakteri yang terkandung di dalam perut ikan. Bakteri proteolitik mudah tumbuh pada ikan segar dan menyebabkan bau busuk hasil metabolisme protein. Pada ikan hidup, makanan dalam saluran pencernaan diolah menjadi komponen-komponen sederhana, seperti gula dan asam amino, yang diserap oleh darah. Darah mengirim komponen-komponen ini ke bagian tubuh yang membutuhkannya, khususnya otot. Produksi komponen-komponen ini diinduksi oleh enzim, yang ada di dalam saluran pencernaan maupun yang ada di dalam otot. Setelah ikan mati, enzim-enzim ini masih tetap aktif. Akibatnya, terjadi proses autolisis atau penghancuran diri sendiri yang akhirnya akan mempengaruhi flavor, tekstur, dan penampakan ikan. Sehingga, untuk memperlambat kerusakan karena proses autolisis karena aktivitas enzim ini dapat dilihat pada daging ikan. Secara fisik, daging ikan yang telah mati pasca mortem mula-mula akan kehilangan elastisitasnya. Tahap pre-rigor.
Kemudian terjadi kekakuan daging tahap rigor mortis, dan proses autolisis lebih lanjut akan menyebabkan daging menjadi lunak atau lemas lagi. Tahap post rigor. Reaksi autolisis bisa berlangsung secara cepat, misalnya pada ikan kecil berkadar lemak tinggi. Kerusakan awal biasanya terjadi pada bagian perut, karena aktivitas enzim di dalam saluran pencernaan dan menyebabkan pelunakan di bagian perut ikan. Sebagai contoh, proses autolisis ikan sarden bisa berlangsung hanya beberapa jam setelah penangkapan. Next, Kang. Sehingga, untuk memperlambat kerusakan karena aktivitas mikroorganisme, ikan harus didinginkan segera setelah penangkapan dan disimpan pada kondisi higienis. Beberapa perubahan kimiawi yang disebabkan oleh aktivitas enzim biasanya terjadi sebelum berlangsungnya kerusakan karena aktivitas mikroorganisme. Reaksi enzim ini terkait dengan proses rigor mortis. Proses ini mengakibatkan terjadinya dekomposisi beberapa komponen kimia yang menyebabkan penyimpangan bau dan flavor ikan. Kerusakan protein dan oksidasi lemak biasanya terjadi pada tahap akhir dari proses kerusakan ikan. Kecepatan reaksi oksidasi lemak akan tergantung pada jenis ikan, ukuran, kadar lemak, dan musim. Selain itu, pakan ikan pun berpengaruh terhadap pembusukan ikan. Jika ikan mati dalam keadaan setelah mengkonsumsi pakan, maka proses pembusukan akan menjadi semakin cepat. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Kang Farhan. Terima kasih Kang Rivaldi atas presentasinya. Nah, untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab ya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Jangan lupa NPM terakhir dan dari kelompok berapanya. Baik, ada penanya pertama dari Muhammad Haufi, silakan. Izin bertanya Kang, nama saya Muhammad Haufi Istafi Tafdian, NPM terakhir 140 dari kelompok 1. Tadi mengenai cuaca ya, kondisi cuaca seperti apa yang baik dalam memperlambat pembusukan? Baik, untuk pertanyaan ditampung dulu ya. Yang kedua ada dari Kang Rio, silakan. Halo, apakah terdengar Kang Farhan suara saya? Terdengar jelas. Ya, jadi mau nanya aja, tadi kan dijelasin untuk perlakuan terbaiknya itu ketika pasca panen itu ikannya itu didinginkan di sekitaran suhu 0 derajat. Nah, itu kan jadi pertanyaannya adalah apakah ada metode lain, mungkin teknologi yang ngebuat mungkin akan hasilnya tetap didinginkan dengan suhu sekitar 0 derajat, tapi ada beberapa tahap-tahap sebelumnya yang beda dari yang biasanya. Jadi dia menggunakan teknologi gitu, Kang. Gitu, Kang. Terima kasih. Baik, untuk Kang Tete dari kelompok 6 ada yang mau menjawab pertanyaannya, silakan. Maaf, sebelumnya Kang Sakir suaranya tidak terdengar. Mungkin dilanjut dulu ya. Ini ada Kang Sopian yang ingin bertanya, silakan Kang. Perkenalkan nama saya Sopian dari NPM Mahir 206 dari kelompok 10. Izin untuk bertanya, tadi kan pada proses autolisis ada pengaruhnya terhadap tekstur ikan. Nah, untuk pengaruh terhadap rasa ikan itu apakah ada dari proses autolisis atau tidak gitu? Pengaruhnya terhadap rasa ikan. Terima kasih.
Baik, mangga silakan dari kelompok 6, apakah ada yang ingin menjawab? Ya, saya ingin... Halo, tes. Apa suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Oke, saya mau coba jawab yang Sopyan. Tadi kan pertanyaannya, apakah proses autolisis mempengaruhi rasa ikan? Jadi, autolisis itu merupakan proses enzimatis. Dalam batas tertentu, proses enzimatis ini justru menguntungkan. Penguraian ATP menjadi AMP atau IMP akan menghasilkan rasa gurih karena kedua senyawa tersebut termasuk pemberi rasa sedap. Dan jumlahnya mencapai maksimum pada puncak rigor mortis. Pada tahap lebih lanjut, autolisis menghasilkan senyawa-senyawa hipoksantin yang menyebabkan rasa pahit. Terurainya protein menjadi asam amino tertentu juga memberikan rasa lezat, misalnya asam glutamat yang gurih atau glisin yang manis. Mungkin segitu. Apa cukup jelas, Kang Sofyan? Halo, untuk Kang Sofyan, apakah sudah jelas jawabannya? Ya, sudah jelas, Kang. Terima kasih. Baik. Izin menjawab, Kang. Silakan Kang Sakir. Untuk pertanyaan Fofi, yaitu kondisi cuaca yang baik dalam memperlambat pembusukan. Jadi salah satu cara untuk mencegah atau memperlambat pembusukan adalah dengan cara disiangi atau dikeringkan. Proses pengeringan ikan ini dilakukan selama 3-4 hari, sehingga keadaan cuaca yang sangat mempengaruhi keberhasilan pengeringan ikan. Oleh karena itu, keadaan cuaca yang baik dalam memperlambat pembusukan ikan adalah cuaca yang cerah, tidak turun hujan. Terima kasih, apakah cukup jelas? Baik, Kang. Terima kasih. Punten, ini untuk batas waktunya kan sudah 15 menit. Apakah pertanyaan yang terakhir boleh dilanjut jawab atau gimana, Bu? Ya, lanjut jawab aja dulu. Baik, baik. Kalau sudah ada jawabannya. Untuk pertanyaannya, Kang Rio boleh diulang? Oh iya Kang, jadi pertanyaannya itu apakah ada tuh teknologi yang dapat menghasilkan penyimpanan ikan yang juga lebih baik dari penyimpanan dibekukan kayak 0 derajat Celcius itu kan? Apakah ada teknologinya? Mungkin juga ujung-ujungnya dibekukan dengan suhu segitu, cuman ada tahap-tahap berbeda yang dilakukan dari teknologi itu. Kalau ada, boleh dijelaskan, Kang. Terima kasih.
Bagaimana kelompoknya bisa menjawab tidak? Kalau tidak, lanjut aja ke kelompok selanjutnya. Sebentar, Kang, sedang Bisa, Kang. didiskusikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Rio. Jika ikan dalam keadaan rigor diperlakukan dengan kasar, misalkan ditumpuk terlalu banyak, terinjak, terlempar, atau sebagainya, proses pembusukan akan berlangsung lebih cepat. Pembusukan dapat dicegah atau diperlambat jika ikan disiangi dan disimpan pada suhu yang cukup rendah, misalkan kayak 0 derajat Celcius atau suhu beku. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Kang Rio? Oke, jadi intinya tetap sama ya, intinya tetap di penanganan ikannya, Kang, maksudnya. Iya. Ya, oke deh, sip. Kasih Kang Rivaldi. Iya, sama-sama Kang Rio. Untuk berikutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Rizkika, silakan. Baik, terdengar suara saya? Terdengar jelas. Jadi kesimpulannya adalah kebusukan ikan mulai terjadi setelah proses rigor mortisnya selesai. Faktor yang menyebabkan ikan itu cepat busuk adalah kadar glikogennya yang rendah sehingga rigor mortisnya berlangsung lebih cepat. Serta tingginya jumlah bakteri yang terkandung di dalam perut ikan tersebut. Lalu setelah ikan mati, enzim-enzim dalam saluran pencernaan dan ototnya itu masih aktif, sehingga terjadilah autolisis yang mempengaruhi rasa, tekstur, dan penampakan ikan. Jadi, untuk memperlambat kerusakan akibat mikroorganisme, ikan harus didinginkan dulu setelah penangkapan dan disimpan pada kondisi yang higienis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya satu kelompok lagi ya. Kelompok 9. Dua kelompok 9 sama di lewat ya. Lewat belum? Yang kelompok 4 gimana? Udah siap? Sudah bisa, Kang. Silakan, Sob. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Pasca Panen Hasil Perikanan, Bu Evi, lalu kepada para asisten dosen, dan tak lupa kepada teman akang teteh sekalian. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan materi kami, yaitu mekanisme proses autolisis dan peranan glikolisis. Adapun kelompok 4 memiliki 7 anggota, yaitu ada Teh Adisti, Teh Ayu, saya sendiri, Halida, Kang Leri, Kang Rama, Teh Siti, dan Teh Rizky. Untuk pemaparan pembahasannya, mangga kepada Akang Teteh presenter dipersilahkan. Autolisis. Autolisis adalah proses penghancuran sel melalui aksi enzimnya sendiri, sehingga organ-organ yang kaya dengan enzim akan mengalami proses autolisis lebih cepat. Pada proses ini, ikatan aktin dan miosin yang terjadi pada rigor mortis dihancurkan oleh proses autolisis. Mekanisme autolisis. Proses autolisis dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekelilingnya. Suhu yang tinggi akan mempercepat proses autolisis ikan yang tidak diberi es. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya, seperti pelepasan enzim, aktivitas serangga, dan aksi bakteri. Akibat dari proses autolisis ini, ikan mengalami tekstur tubuh yang tidak elastis, sehingga apabila daging tubuhnya ditekan dengan jari, akan membutuhkan waktu relatif lama untuk kembali ke keadaan semula. Bila proses autolisis ini sudah berlangsung lebih lanjut, maka daging yang ditekan pun tidak pernah kembali ke posisi semula. Inilah bukti ikan yang telah mengalami proses autolisis yang cukup lama. Terlihat jelas bahwa daging ikan yang ditekan oleh jari sulit untuk kembali seperti semula, bahkan tidak bisa kembali lagi. Fakta menarik seputar autolisis pada ikan. Kamu pasti kepo ya? Berdasarkan jurnal yang saya tampilkan, kurang lebih jurnal ini menjelaskan bahwa proses fermentasi melalui senyawa kimia dimulai setelah kematian ikan secara normal yang disebabkan oleh kondisi anaerobik, sehingga
asam laktat mempengaruhi lapisan otot, lalu dilanjutkan oleh autolisis protein dan lemak. Kejadian autolisis pada jurnal tersebut terjadi pada fase enzimatis yang terjadi di antara pre-rigor dan rigor mortis. Bisa dilihat pada panah di layar, tepatnya bukan garis yang putus-putus ya. Fase ini merupakan fase yang menarik karena penguraian ATP menjadi AMP, adenosin monofosfat atau IMP, adenosin monofosfat akan menghasilkan rasa gurih sehingga kedua senyawa tersebut termasuk flavor enhancer alias pemberi rasa sedap, dan jumlahnya mencapai maksimum pada puncak rigor mortis. Kalau sudah melewati fase ini, tentu rasanya akan pahit akibat senyawa-senyawa hipoksatin lanjutan autolisis. Alasan rasa sushi yang terkenal dari Jepang itu sangat enak, ya karena fase ini. Selain itu, masih ada satu lagi yang menarik, yaitu Gokondohot Joujou. Inilah makanan nani ura yang terkenal dari Sumatera Utara, tepatnya Tanah Batak. Selain penggunaan bumbu yang harus berani, fase ini juga mempengaruhi kelezatan nani ura. Wah, melihatnya saja ngamale au puang. Kalau begitu, beta mangan hita. Horas, mau lihat teh. Glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi pirufat atau asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan akan menurunkan pH. Semakin banyak jumlah inulin dan oligosakarida yang terkandung, maka semakin banyak asam yang dihasilkan, sehingga membuat pH akan semakin cepat turun. Nah, selanjutnya mekanisme glikolisis. Setelah ikan mati, proses glikolisis tetap berlangsung karena enzim-enzim dalam ikan masih aktif. Oleh karena itu, tidak ada lagi pasokan oksigen, maka tidak ada lagi terjadi pembentukan glikogen, melainkan justru terjadi pembongkaran glikogen menjadi asam laktat. Di sini pH turun. Selama pendinginan dan pembukuan pH daging ikan akan berubah. Perubahan ini terjadi dua tahap. Pada tahap awal, pendinginan atau pembekuan, pH daging ikan akan turun. Kemudian pada tahap selanjutnya pH akan naik lagi. Berikut ini adalah mekanisme. Daging ikan dalam keadaan fase pre-rigor akan mengalami penurunan pH lebih banyak pada waktu didinginkan atau dibekukan karena proses glikolisis anaerob yang menyebabkan terbentuknya asam laktat yang masih berlangsung. Penurunan pH pada tahap awal juga disebabkan terjadinya presipitasi garam-garam yang bersifat alkalis, misalnya garam-garam magnesium fosfat, kalsium fosfat, dan natrium fosfat. Kenaikan pH pada tahap kedua disebabkan terjadinya pengendapan garam-garam yang bersifat asam, misalnya garam kalium sitrat dan natrium sitrat. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya, silakan kepada Akang Teteh yang ingin bertanya. Boleh, Kang Mustafa Sidik, silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Sidik dari NPM 172 dari kelompok 5. Nah, tadi kan ada penjelasan mengenai autolisis gitu ya, yang merupakan cara penghancuran enzim dengan sendirinya gitu. Nah, apa saja sih enzim yang berperan dalam autolisis itu? Baik, Kang. Terima kasih. Selanjutnya ada Teh Azhara Wafa, silahkan. Kang, Teh izin bertanya. Nama saya Azhara Wafa, NPM akhirnya 189 dari kelompok 8. Aku mau nanya, kan tadi itu ada aksi bakteriologis. Nah, bakteri apa aja sih yang berperan? Makasih. Baik, terima kasih Teh. Selanjutnya ada Teh Lailan Cika, silakan Teh. Baik, Kang Teh izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Lailan Cika Ansyar, NPM 193 dari kelompok 8. Jadi kan tadi udah dijelasin kalau glikolisis itu masih terjadi selagi enzim yang aktif itu masih ada. Sedangkan glikogennya itu udah berhenti pembentukan glikogennya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang membedakan terjadinya glikolisis sama glikogen? Itu ya.
Oke, baik. Silakan kepada Akang Teteh kelompok 4. Ada yang ingin menjawab? Izin menjawab yang pertanyaan dari Sidik ya. Untuk enzim yang berperan dalam proses autolisis itu sama yang kayak dijelaskan oleh dua kelompok sebelumnya, di mana itu enzim proteolitik yang memiliki dua peran. Yang pertama itu perannya penguraian protein menjadi senyawa yang sederhana, biasanya atau asam amino. Setelah itu yang kedua untuk dalam perombakan struktur jaringan protein otot menjadi lebih lebar atau longgar gitu, sehingga ikan itu rentan terhadap bakteri sampai ikan tersebut mengalami degradasi atau kemunduran mutu ikan tersebut. Enzim proteolitik ini juga terbagi ada jenisnya. Yang pertama ada enzim katepsin dan collagenase, yang dimana katepsin ini terdapat pada jaringan tubuh ikan yang berfungsi dalam pelunakan tekstur daging ikan akibat dari degradasi protein myofibril. Dan yang kedua itu protein collagenase, yang dimana mampu mendegradasi ikatan polipeptida saat protein belum mengalami denaturasi. Jadi intinya itu enzim proteolitik itu merupakan enzim yang proses protein menjadi asam amino gitu. Gimana, Sidik? Baik. Cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Boleh selanjutnya pertanyaan dari Teh Azhara Wafa. Ada yang mau menjawab? Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Oke, baik ya. Tadi pertanyaannya tentang aksi bakteriologis, bakteri apa ya yang berperan gitu kan? Iya, Teh. Oke, jadi gini ya, balik lagi ke sifat dan jenis bakteri yang terdapat dalam ikan tersebut gitu. Dan tergantung pada kondisi air di mana ikan itu tertangkap atau ditangkap ya, sama metode pengolahan, metode yang digunakan untuk menangani ikan gitu setelah penangkapan gitu. Yang saya tahu dari jurnal tuh, jadi bakteri yang didominasi itu namanya psikotrofik gram negatif sama psikotrofik positif gitu. Itu untuk perairan tropis. Itu sih Teh yang saya tahu. Mungkin ada Kang Teteh yang tahu untuk menambahkan. Bangga. Baik, izin menambahkan. Jadi ada juga itu bakteri Salmonella putrefaciens yang menjadi penyebab khas pembusukan ikan dari perairan beriklim sedang pada perlakuan es yang menghasilkan trimetilamina, hidrogen sulfida, dan sulfida lainnya yang mudah menguap dan menimbulkan bau busuk. Nah, metabolit yang sama ini juga dibentuk oleh bakteri Fibrionaceae dan Enterobacteriaceae selama pembusukan pada suhu yang lebih tinggi. Sekian. Apakah terjawab, Teh Wafa? Terjawab, terima kasih ya Teh. Baik, yang pertanyaan terakhir dari Teh Loyolan Cika, silahkan. Oke, aku akan jawab dari pertanyaan Teh Cika. Pertanyaannya tadi perbedaan glikogen sama glikolisis. Dari definisi dulu, glikogen itu bentuk simpanan glukosa yang dapat menjadi energi cadangan. Kalau glikolisis, proses pemecahan glukosa yang menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Jadi, kesimpulan perbedaannya itu glikogen itu glukosa yang disimpan untuk cadangan energi. Sedangkan glikolisis itu glukosa yang dipecah untuk menghasilkan energi. Bagaimana Teh Cika? Terjawab tidak? Terjawab, Kang. Terima kasih. Oke. Baik, yang terakhir ada kesimpulan ya. Silahkan Teh Arin. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memberikan kesimpulan, yaitu autolisis adalah proses penghancuran sel melalui aksi enzimnya sendiri, lalu organ-organ yang kaya akan enzim itu akan terautolisis lebih cepat. Glikolisis adalah pemecah glukosa menjadi pirufat atau asam laktat. Glikogen memegang peran penting dalam menjaga kualitas ikan, sehingga apabila autolisis terjadi berlangsung lama, maka glikogen akan habis sehingga ikan menjadi pahit. Dalam mekanisme glikolisis, setelah ikan mati, proses glikolisis akan tetap berlangsung, karena enzim-enzim dalam ikan masih aktif. Lalu,
Contoh enzim saat autolisis yaitu salah satunya enzim proteolitik yang berfungsi menguraikan protein menjadi senyawa sederhana. Lalu perbedaan glikogen dan glikolisis itu, kalau glikogen itu bentuknya simpanan glukosa yang menjadi energi cadangan, lalu kalau glikolisis adalah proses pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Yang terakhir, bakteri yang berperan saat bakteriologis, yaitu seringnya didominasi oleh bakteri psikotropik. Terima kasih, saya kembalikan kepada Teh Disti. Baik Teh, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan gangguan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah semua ya? Kang Gani? Satu lagi, Bu. Kelompok satu. Oke. Oh iya, yang tadi itu ya? Ya, oke. Lupakan. Terakhir. Langsung dilanjut kelompok 9 ya? Siap, Kang. Izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kakang Teteh Asdos dan Ibu dosen. Kami dari kelompok 9 ya, ingin mempresentasikan dari kelompok kami yaitu berjudul Fase Post Rigor Mortis dari Ikan. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya, izin memperkenalkan diri anggota dari kelompok kami yaitu ada Kang Rizal Fadilah, ada Tenada Yasmin, ada Kang Irfan Nurrohim, selanjutnya ada saya sendiri, Kang Taufik Fadin, selanjutnya ada Kang Hendra, yang terakhir ada Tea Yuni Nasrinisa. Mangga kepada presenter untuk mempresentasikannya. Mangga Tea Yuni. Baik, terima kasih. Bisa di next. Sudah di next dengan Teh Nada, maaf. Baik, untuk pengertian post rigor mortis. Post rigor mortis merupakan permulaan dari proses pembusukan yang meliputi autolisis dan pembusukan oleh bakteri. Yang dimaksud autolisis ini ialah proses terjadinya penguraian daging ikan yang disebabkan oleh aktivitas enzim dalam tubuh ikan. Proses autolisis ini ditandai dengan melemasnya daging ikan. Penyebab lembeknya atau melemasnya daging ikan itu adanya aktivitas enzim yang semakin meningkat sehingga terjadi pemecahan pada daging ikan yang kemudian akan menghasilkan substansi yang baik bagi tumbuhnya bakteri, menurut Rustamaji tahun 2009. Fase post rigor mortis ini terjadi pada 12 jam setelah mati. Pada fase ini, pH terjadi peningkatan yang terjadi karena enzim yang berasal dari daging ikan. Di next teh. Daging pada fase post rigor mortis baik untuk diolah karena tekstur sudah kembali melunak. Namun pengolahan daging harus dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari kontaminasi mikrobia semakin banyak dan terjadinya perubahan ke arah penurunan mutu terhindari. Di next teh. Untuk ciri-ciri post rigor mortis. Yang pertama ada enzim proteolitik mulai bekerja atau autolisis. Ikan yang mengalami autolisis memiliki tekstur tubuh yang elastis, sehingga jika tubuhnya ditekan dengan jari, maka akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk kembali ke keadaan semula. Apabila proses autolisis ini sudah berlangsung lebih lanjut, maka daging yang ditekan itu tidak akan kembali ke posisi semula. Yang kedua, ada pH menuju netral dan terus meningkat.
pH yang asalnya 6,4 ini akan menjadi 7 atau netral. Yang ketiga, ada WHC menurun atau drip. Terjadinya water holding capacity atau berkurangnya daya menyerap air pada ikan, sehingga lama-kelamaan ikan akan mengalami pembusukan. Yang keempat, merombaknya protein secara kimia. Itu terjadinya denaturasi pada ikan, sehingga mengalami penurunan nilai gizi atau mutu ikan. Yang terakhir, ada bakteri mulai menyerang dan daging menjadi agak lunak. Bakteri yang mulai menyerang yaitu bakteri Salmonella putrefaciens adalah bakteri penyebab khas pembusukan ikan dari perairan beriklim sedang pada perlakuan es yang mengalami trimetilamina, hidrogen sulfida, dan sulfida lainnya yang mudah menguap dan menimbulkan bau busuk. Di next deh. Untuk faktor yang mempengaruhi post rigor mortis, ada 3, yaitu yang pertama ukuran tubuh. Semakin besar ukuran tubuh, maka semakin lama waktu penyerangan mikroorganismenya. Ikan yang berbentuk pipih tahan lebih lama dibanding yang berbentuk bulat, karena luas permukaannya yang lebih besar, serta lemak yang lebih rendah membuat ikan menjadi lebih tahan lama. Yang kedua, perbedaan umur panen. Perbedaan kandungan glikogen mengakibatkan kecenderungan terjadinya proses glikolisis menjadi lebih lambat. Dan juga proses aktivasi enzim katepsim dalam penguraian daging ikan. Yang terakhir ada perbedaan nilai pH. Produksi asam laktat dari proses glikolisis secara anaerob akan menentukan pH ikan yang dapat mempengaruhi laju aktivitas enzim karepsin. Penurunan pH dapat menyebabkan enzim-enzim dalam otot yang aktivitasnya berlangsung pada pH rendah menjadi aktif. Boleh di next deh. Untuk tahapannya, yang pertama prarigor. Pada fase ini ikannya mulai lentur. Yang kedua ada rigor mortis, ikannya mengeras, kaku. Yang ketiga yaitu post rigor mortis, ikannya melunak tetapi belum membusuk. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Teh Ajeni. Silakan bagi para Kang Tete yang ingin bertanya, mangga di raise hand dulu, terus sebutkan nama dan dari kelompok mana. Oke, sudah ada 2 ya. Mangga Kang Alteus Fahrezi. Silahkan. Baik, terima kasih Kang Taufik atas kesempatannya. Sebelumnya nama saya Alpius Muhammad Farezi, NPM akhir 151 dari kelompok 2. Yang saya ingin tanyakan tadi kan dijelaskan ya soal perbedaan-perbedaan fase post rigor mortis. Yang saya tanyakan itu apa sih sebabnya itu? Sebab perbedaan fase post rigor mortis itu pada ikan disebabkan oleh apa saja gitu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Altes. Mungkin ditambung dulu ya. Ada lagi nih Kang Aji, mangga Kang Aji silahkan. Baik, terima kasih Kang Taufik. Sebelumnya perkenalkan saya Aji Saputra, NPM akhir 190. Biar bertanya Kang, jadi perubahan pada iklim sebelum post rigor mortis itu disebabkan oleh apa Kang? Terima kasih. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya Kang Aji. Sepertinya tidak ada lagi ya yang resen yang ingin bertanya. Mangga Kang Teteh. Oh, ada lagi Kang Haikal. Mangga Kang. Izin bertanya, Kang, kan pada fase rigor mortis ini faktor apa saja sih yang mempercepat jadi supaya cepat post rigor mortisnya ini? Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Haikal. Mangga untuk Kakang TK ke kelompok 9. Ada yang ingin jawab pertanyaan? Siap.
Siap, Kang Taufik. Insya Allah saya jawab untuk pertanyaan Kang Alteus. Untuk pertanyaannya Kang Alteus tadi kan untuk apa saja ya sebab-sebab dari perbedaan masa post rigor mortis ya. Untuk setiap ikan itu memiliki fase rigor mortis yang berbeda ya Kang Teh. Ada yang memasuki fase rigor mortis hanya dalam waktu 1 jam. Jadi hanya dalam 1 jam itu hanya sudah memasuki masa rigor mortis itu. Terus ada juga yang memakan waktu sampai 24 jam. Jadi lebih lama gitu. Terus untuk perbedaannya sendiri itu disebabkan adanya komposisi kimia yang ada di dalam tubuh ikan. Itu tidak sama. Jadi untuk per ikannya atau per jenis ikannya itu jadi berbeda itu dari komposisi yang dikandung dari tubuh ikannya. Itu sih Kang untuk jawaban Kang Alteus. Gimana Kang Alteus? Masih bingung atau gimana? Punten Kang Irfan tadi sempat itu tidak ada suaranya. Oh, maaf. Jadi gini, langsung simpulin ya. Untuk setiap ikan itu fase untuk perbedaan fasenya itu beda-beda Kang. Jadi ada yang bisa sampai 24 jam, ada bisa juga ya yang hanya 1 jam ya. Terus untuk perbedaannya itu pada komposisi kimia pada tubuh ikan itu tidak sama. Jadi setiap ikan kan pasti mempunyai komposisi kimia tubuh yang tidak sama ya. Jadi untuk memasuki fase itu jadi beda-beda gitu loh. Gimana Kang Alteus? Mohon maaf Kang, apakah kondisi fisik lingkungan juga berpengaruh Kang? Terima kasih. Untuk kondisi fisik lingkungan juga berpengaruh Kang. Kayak terkena sinar matahari langsung itu bisa. Terus ada juga kalau terlalu lama direndam di air itu juga bisa gitu Kang. Siap, terima kasih Kang Irfan atas jawabannya. Siap-siap Kang Alteus, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang tadi Kang Haji langsung aku jawab juga ya, soalnya ini kabung. Oh, mangga Kang Irfan mangga. Selagi ingat. Terus untuk tadi Kang Haji kan nanyain perubahan pada ikan sebelum post rigor mortis itu disebabkan apa saja ya? Untuk perubahan pada ikan itu untuk umumnya ya itu disebabkan dari aktivitas enzim, oksidasi dan mikrobiologi. Sedangkan yang ditanyakan Kang Haji tadi itu setelah atau sebelum post rigor mortis lah yang ditanyakan. Itu disebabkan apa? Jadi menurut jurnal yang saya baca itu dari Witten and Lawson 1985 itu berpendapat itu sebelum fase post rigor mortis perubahan pada ikan itu disebabkan oleh aktivitas enzim. Jadi untuk sebelum post rigor mortis itu hanya dipengaruhi oleh aktivitas enzim. Sedangkan untuk yang umum itu untuk perubahan ikan ada 3. Di saya terdengar Kang Haji. Di saya terdengar Kang. Gini aja Kang. Jadi untuk perubahan sebelum post rigor mortis itu dipengaruhi oleh aktivitas enzim ya Kang. Udah cukup kedengaran tadi udah. Mungkin koneksi di yang siapanya tadi itu kurang bagus. Di sini udah kedengaran kok. Sok silakan dilanjut. Siap. Aku simpulin lagi yang untuk 1 kali lagi. Jadi untuk perubahan pada ikan sebelum post rigor mortis itu dipengaruhi oleh aktivitas enzim. Sedangkan untuk secara umum itu sudahnya itu dipengaruhi oleh aktivitas oksidasi dan mikrobiologis gitu Kang dari saya. Gimana Kang Haji?
Gimana Kang Haji, apakah terjawab? Sudah jelas? Oke, siap Kang. Mungkin langsung saja ya pertanyaan dari Kang Haikal Dapa ya. Saya jawab ya, mencoba jawab. Faktor apa saja sih gitu yang mempercepat post rigor mortis gitu? Yang pertama itu Kang, ada beberapa faktor ya. Yang pertama ada ini, ukuran ikan juga ya berpengaruh. Jadi dari jurnal yang saya baca juga itu ikan-ikan yang berukuran kecil akan cepat memasuki fase rigor mortis gitu dibandingkan dengan ikan yang berukuran besar pada jenis yang sama. Kemudian yang kedua juga ada keadaan biologis gitu Kang. Ikan dengan kondisi fisik yang kurang baik, seperti contohnya dalam kelaparan, kurang gizi atau setelah bertelur pada saat tertangkap, akan mempercepat waktu rigor mortis gitu Kang, post rigor mortis. Mungkin itu Kang Haikal, apakah jelas terjawab? Oke, siap, jelas. Makasih Kang Taufik. Oh ya Kang Haikal dari kelompok mana ya Kang? Dari kelompok 10. Oh oke, siap. Sepertinya sudah ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab. Mangga untuk kesimpulan, Teh Nada, silahkan. Untuk diskusi dari kelompok kami dapat ditarik kesimpulan yaitu post rigor mortis terjadi karena ada proses pembusukan di mana terjadi autolisis akibat dari aktivitas enzim yang menyebabkan daging ikan menjadi lembek. Daging pada fase ini baik untuk diolah, namun harus sesegera mungkin untuk menghindari kontaminasi mikroba yang semakin banyak. Selanjutnya, tadi telah disampaikan ada 5 ciri-ciri fase ini. Yang pertama, autolisis. Yang kedua, pH menuju netral. Yang ketiga, water holding capacity yang menurun. Yang keempat, merombaknya protein secara kimia. Dan yang kelima, daging menjadi lunak. Dan yang terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi fase ini, di antara lain ukuran tubuh yang semakin besar, perbedaan nilai pH, lalu ada perbedaan kandungan glikogen mengakibatkan kecenderungan terjadinya proses glikolisis menjadi lebih lambat. Saya kembalikan ke Kang Taufik. Baik, terima kasih. Dan ada kesimpulannya. Mungkin itu saja ya presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Barangkali ada salah-salah kata ataupun apa yang kurang gitu, yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Sudah cukup baik untuk seluruh kelompok yang presentasi hari ini. Mungkin waktu sudah lewat jauh ya kita dari perkiraan. Mungkin kalau dari Bu Evi ada tambahkan, silahkan Bu. Baik, sudah semua ya menyampaikan hasil tugasnya. Semuanya alhamdulillah baik-baik ya. Jadi sudah baik. Saya tahu semuanya berusaha untuk membuat sebaik-baiknya. Dan memang di sini kita kekurangan pasti ada ya. Nah, tapi kekurangan itu akan menjadikan kita untuk kedepannya akan lebih baik ya. Justru kalau kita ada saran atau ada oh ini kurang, nah itu sebenarnya harus kita terima karena untuk ke depan mungkin akan lebih baik lagi. Kemudian memang kita dalam kondisi sekarang seharusnya memang saudara tidak hanya pasif ya, jadi tidak hanya dosen aja yang memberikan informasi kepada saudara, tapi saudara juga harus mencari ilmu-ilmu dari luar supaya saudara juga bisa dan terbiasa untuk memahami ya satu materi yang diberikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadikan saudara lebih luas ya, karena setiap kelompok memberikan masukan-masukan yang berbeda-beda ya. Mudah-mudahan saudara lebih banyak mendapatkan informasi karena saling memberikan informasi juga saudara mencari bahan ya, mencari bahan juga untuk mengerjakan tugas saudara. Jadi saya hargai, saya apresiasi sekali tugas-tugas saudara sudah dilakukan dengan baik. Saudara pasti sudah berusaha untuk sebaik mungkin dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan
apa yang disampaikan, itu bisa bermanfaat. Sebenarnya minggu depan masih ada waktu 1 kali. Hanya saya kemarin itu sengaja, karena kita hari Jumat ya, saya sengaja membuat 2 pertemuan, jadi 5 kali sekalian ya. Jadi 5 kelompok sekalian dalam 1 pertemuan. Jadi sebenarnya tadinya mau di 3-3-4 gitu ya. Tapi saya pikir mudah-mudahan bisa kekejar karena hari Jumat. Tapi nanti minggu depan kita mungkin tetap masuk ya, hanya materi yang kita ini sudah disampaikan semua dari 10 judul yang dibuat itu merupakan bagian dari materi yang akan diberikan. Jadi sudah lengkap semua, tapi minggu depan kita tetap masuk, mungkin mudah-mudahan bisa hanya ya 30 menit lah untuk diskusi, kalau ada apa-apa kita bicarakan minggu depan ya. Nah, nanti juga Kang Kenny saya harap dengan Kang Bani bisa membantu juga ya. Dia akan jadi bisa diskusi lah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi saudara tetap di absen dengan benar ya. Karena absen ini kadang-kadang nggak masuk, saya juga bingung. Jadi tetap aja saudara harus absen ya, supaya jangan sampai ketinggalan. Mungkin itu dari saya, nanti mungkin ada dari Kang Kenny dan Kang Bani ya, mudah-mudahan saya hanya berharap apa yang diberikan ada manfaatnya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami ya, juga semua yang kekurangan saudara juga mungkin mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih baik ya. Oke, saya sampai di sini. Mungkin Kang Kenny atau Kang Bani ada yang ingin disampaikan, mangga silakan. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan saja. Tadi Kang Bani kebetulan izin dulu ya, WA di Japri ke Akang, izin dulu ada keperluan. Jadi mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan ataupun apa-apa lagi, kita cukupkan pertemuan ini sampai ini, kita ketemu lagi di minggu depan ya. Kita tutup dengan salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu mudah-mudahan apa yang kita berikan bermanfaat ya. Salam sehat semua. Mudah-mudahan saudara juga tetap selalu sehat sampai minggu depan dan seterusnya. Baik, kalau sudah tidak ada, saya cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih Kang. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Atur nuhun Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat istirahat.